Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa yumaliyunziru ba'san sadidan min ladunhu wa yubashirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul adzim. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kemarin terakhir sampai ayat 247 ya. Sekarang dilanjut surat Al-Baqarah ayat 248 249 ya. Udah kan 249? Kemarin sama Pak Parmin. Ya, Ustaz Parmin ya. Baik, Ustaz Adri dibaca boleh 248 249 halaman 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ti mulkahu man yasha Wa qala lahum nabiyuhum. Bukan 248 ini kan 28. Al-Baqarah. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayat. Tadi 247 ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Ini 29 nih Pak. Benar kan? Kan dia ayatnya dulu. Ya ini udah berapa nih? Laisa minni wa man lam yatma'hu wa fa innahu minni fa innahu minni illa man irtarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'ah kam min fi'atin. Ya. Jadi kalau di ayat sebelumnya ya, Nabi Samuel udah menjelaskan kepada orang-orang Bani Israel ya, apa yang diminta oleh Bani Israel, seorang pemimpin, seorang raja, seorang panglima perang ya, udah ditunjukkan. Ini loh Tolut orangnya ya.
Bahkan udah disebutkan keunggulannya. Apa keunggulannya? Bastotan fil ilmi dan bastotan fil jism. Dia punya ilmu dan fisik ya, yang kuat. Ya tapi itu belum cukup bagi orang Bani Israel ya. Padahal Tolut ini ya memiliki ilmu yang luas, termasuk ilmu agama. Jadi Tolut ini orang yang soleh ya. Terus dia juga bastotan fil jism ya, punya fisik yang bagus. Ini jangan diartikan fisiknya harus yang kuat gitu ya. Artinya bastotan fil jism itu dia mempunyai kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Jadi kalau bastotan ilmi itu kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Nah kalau bastotan fil jism itu kecerdasan sosial dan emosional, sehingga dia bisa menahan emosi dan hubungan sosialnya juga bagus. Nah inilah yang penting nih di zaman sekarang dalam memilih pemimpin ya. Jadi kalau dia punya kecerdasan intelektual dan spiritual, menjaga agama dengan nilai-nilai agama, menjaga dunia juga dengan nilai-nilai agama ya, karena dia punya kecerdasan intelektual dan spiritual ya. Nah kalau zaman sekarang nih kadang suka salah paham dalam memilih pemimpin ya. Yang penting janji-janjinya oke, bisa memberi gitu ya. Padahal yang penting adalah ilmu dulu, baru nanti jism. Ilmu dengan konsep yang ada, gagasan yang ada, baru nanti dengan jism bisa diterapkan ya. Itu Tolut udah disebutin kelebihannya. Dan kalau zaman dulu itu ya, nabi itu di atas raja ya. Jadi nabi di atas raja karena dia seorang konseptor. Idenya, gagasannya itu nanti akan disampaikan kepada raja. Bahkan zaman dulu tuh ada dia nabi juga sebagai seorang pemimpin negara juga ada ya, kayak seperti Rasulullah. Kalaupun misalnya dia hanya nabi bukan raja, maka dia fungsinya sebagai penasihat raja ya. Nah ulama juga harus begitu, jangan dibalik ya di bawah pemimpin. Dia sebagai penasihat sehingga bagus pemerintahannya. Nah dengan udah dijelaskan itu masih belum percaya juga nih, pala batu berarti ya orang-orang Bani Israel. Akhirnya dikasihlah bukti-bukti ya. Di sini dikatakan ayat 248, wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka. Bernama siapa nabinya? Nabi Samuel ya. Ada kesepakatan para ahli tafsir bahwa nabi ini adalah Nabi Samuel. Innallaha qad ba'asa lakum Talut. Ini yang kemarin ya, bener ya? Oh yang bawah. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, inna ayata mulkihi ya, sesungguhnya ada tanda-tanda Tolut sebagai raja. Apa tanda-tandanya? Ayat tiakumut tabut ya, bahwa akan datang kepada kalian tabut, fihi, di dalamnya sakinatun, membawa ketenangan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa baqiyatun, dan ini adalah sisa-sisa mimma taroka ya, dari peninggalan alu Musa wa alu Harun, dan keluarga Harun ya. Nah, jadi tanda-tandanya bahwa Tolut adalah seorang raja ya, itu nanti akan datang tabut. Tabut ini adalah seperti peti ya. Jadi seperti peti, tapi tabut ini sebagai pemersatu bagi umat Bani Israel ya. Nah, setiap negara, setiap bangsa punya simbol ya. Kayak seperti umat Islam, simbolnya apa? Ka'bah. Itu semua umat Islam kiblatnya ke Ka'bah ya, di seluruh dunia. Nah, sebagai simbol pemersatu. Begitu juga Al-Qur'an ya, simbolnya
sebagai pemersatu, karena seluruh dunia umat Islam itu Al-Quran dijadikan sebagai rujukan dan pedoman hidup. Tadi udah dijelasin ya sama baca hadis ya, sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia ya, khususnya umat Islam. Nah, begitu juga bendera Islam ya, itu juga sebagai lambang kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, tabut juga sebagai pemersatu. Kenapa bisa disebut sebagai pemersatu? Karena di dalam tabut isinya ada suhuf-suhuf Nabi Musa, kitab Taurat ya. Terus yang kedua ada tongkat Nabi Musa. Nah, kalau orang yang percaya dengan tongkat Nabi Musa ya, maka dia percaya bahwa ini Tolut ini raja gitu, karena ini tongkatnya Nabi Musa terkenal gitu ya. Lalu yang ketiga ya, ada sendalnya Nabi Musa ya. Jadi sendal Nabi Musa ini cukup terkenal karena Nabi Musa ya, ketika beliau hijrah dari Palestina ke Mesir ya, itu malam-malam ya melewati Bukit Tursina, itu kan ada cahaya tuh ya. Beliau jalan sama istrinya. Nah, beliau mendekati cahaya, maksudnya ingin mengambil api itu buat penghangat buat dia dan istrinya. Nah, ketika dia mendekati Bukit Tursina, lalu Allah mengatakan, lepaskanlah sendalmu. Nah, itu sendalnya itu ya yang dipakai Nabi Musa itu ada di dalam tabut. Terus juga ada sorbannya Nabi Harun. Nah, makanya mereka yakin bahwa itu tabut adalah pemersatu bagi orang-orang Bani Israel, karena tadinya kan orang Bani Israel terpecah menjadi 12 golongan. Anaknya Nabi Yakub ada 12, masing-masing punya golongan tuh dari masing-masing anak suku. Nah, dengan adanya tabut ya, maka yang tadinya terpecah ya menjadi satu visi dan satu misi ya. Yang tadinya 12 golongan maka dia bersatu. Dengan bersatunya inilah yang menyebabkan sakinah, ketenangan ya. Nah, makanya dikatakan tabut ini bisa membawa ketenangan, karena dengan adanya tabut maka menjadi bersatu, dan dengan bersatunya mereka menjadi ketenangan buat dirinya ya. Nah, makanya kita juga harus ya menjaga simbol-simbol Islam seperti Ka'bah ya sebagai kiblat kita, kalimat tauhid la ilaha illallah itu bendera Rasulullah, terus Al-Qur'an ya, itu kita jaga karena itu sebagai simbol pemersatu buat umat Islam ya. Begitu juga tabut ya, itu sebagai pemersatu bagi Bani Israel ya. Ya, sebenarnya kalau seandainya kitab Taurat mereka baca, itu udah bisa menyatukan mereka ya. Sama seperti Islam juga, kalau semua umat Islam mau membaca Al-Quran, mau mengkaji ya, memahami, maka umat Islam ini akan bersatu semuanya ya, karena di dalamnya ada persatuan ya. Nah, cuman ya ada juga yang orang awam nih ya, orang awam dia nggak pernah baca Al-Quran ya, tapi dia pemahamannya salah. Nah, yang penting di rumah ada Al-Quran, biarpun nggak dibaca, yang penting ditaruh di lemari rapi. Nah, itu bisa membuat tenang katanya. Jadi dia mistis nih, dianggap Al-Quran bisa ngusir setan gitu. Ya, jadi dia merasa kalau seandainya di rumah ada Al-Quran itu ada ketenangan di hatinya, padahal itu nggak benar Bu. Pernyataan seperti itu, harusnya kan Al-Quran untuk dibaca, bukan untuk disimpan, dipajang ya, untuk hal-hal yang mistis. Nah, tabut juga zaman dulu seperti itu ya. Jadi tabut itu dulu ya sebagai hal yang mistis, dianggap sebagai membawa ketenangan, makanya banyak diperebutkan ya. Jadi zaman dulu tabut itu diperebutkan, bahkan tabut sempat dicuri oleh orang Amalik ya. Amalik itu dari Babylon. Orang Babylon ini yang menjajah Israel ya, yang menjajah Bani Israel ya, bahkan dia sampai mengusir orang Israel, dan sama Allah
dikembalikan lagi ya. Termasuk Hajar Aswad ya, dulu juga pernah dicuri karena orang yakin bahwa ini bisa sebagai pemersatu. Dulu Hajar Aswad pernah dicuri sama kaum Syiah. Nah, tabut ini ya akhirnya dikembalikan oleh Allah ya kepada Bani Israel ya. Ya, kita lanjut. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayatul mulkihi ayatun tabut ya fihi sakinatun, nah membawa ketenangan mirabikum wa baqiyatu mimma taraka al Musa wa al Harun. Jadi isinya ada apa tabut tadi, ada suhuf Musa, kitab Taurat, tongkat Nabi Musa, sandal Nabi Musa, termasuk sorbannya Nabi Harun, dan yang membawanya tahmiluhu malaika, yang membawanya adalah malaikat. Nah, ini langsung malaikat membawa tabut ya, langsung diserahkan kepada Taulut ya. Ini langsung diperlihatkan di depan orang-orang Bani Israel untuk membuktikan bahwa Taulut ini memang sebagai raja dan Allah yang mendeklarasikan Taulut sebagai raja, dan sebagai buktinya adalah Taulut, karena Taulut ini buktinya tabut ya, karena tabut ini bukan sembarang orang bisa mendapatkannya ya, dan enggak sembarang orang bisa memegangnya, tapi justru Taulut langsung mendapatkan tabut ya dari malaikat, langsung memberinya, dan di hadapan para Bani Israel ya, mereka melihat semuanya. Maka di situ mulailah dia agak percaya nih ya, dikatakan di sini inna fi zalikal ayatan, sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh itu tanda-tanda lakum bagi kalian in kuntum mu'minin, jika kalian beriman, jika kalian percaya. Nah, di sini udah mulai banyak orang-orang Bani Israel yang percaya dengan Taulut, bahwa Taulut adalah sebagai raja. Buktinya karena ada tabut ya, tabut itu orang Bani Israel meyakinkan bahwa ini adalah sebagai alat pemersatu yang bisa membuat ketenangan ya, ibaratnya kayak Al-Quran gitu atau Ka'bah ya. Selanjutnya kita ke ayat 249 ya. Walama fasolat Taulut ya, maka ketika Taulut menyeberangi bil junudi dengan bala tentaranya, qala innallaha mutalikum, sesungguhnya Allah akan menguji kalian binahar, dengan sungai. Jadi Taulut ya ketika udah mendapatkan tabut dan banyak yang percaya, maka Taulut mengajak orang-orang Bani Israel. Di sini dikatakan bi junudi. Bi junudi artinya jamak, bentuk jamak ya, banyak bala tentara yang ikut dengan Taulut di sini ya. Tapi Taulut mengatakan bahwa sesungguhnya Allah ini akan menguji kalian nih. Nah, menguji kalian, apa ujiannya? Ujiannya ya nanti di depan ada Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan ini sungai yang biasa diminum oleh orang-orang Yahudi ya. Nah, jika kamu ya melewati sungai, maka jangan minum air itu ya. Ini dikatakan di sini pasaribu minhu mana? Wa man lam yat'amhu, mana tadi? Waman sariba minhu ya, maka barang siapa yang minum dari air sungai Yordan falaisa minni, maka dia bukan golonganku, katanya, kata siapa? Taulut. Lalu waman lam yat'amhu, maka barang siapa yang tidak merasakannya fa innahu minni, maka sungguhnya dia adalah golonganku. Nah, di sini ujian buat orang-orang Bani Israel ya, karena ketika dia mau pergi berperang itu perjalanannya cukup jauh ya. Nah, perjalanan cukup jauh dan cuacanya ekstrim, panas ya. Tapi justru sama siapa? Taulut dikatakan janganlah kalian minum air sungai ya. Padahal itu kan aus ya.
untuk menghilangkan dahaga. Tapi di sini dikatakan illa maniktarofa, kecuali dengan menciduk ya, gurfatan biadihi, dengan cidukan tangannya, artinya untuk membasahkan kerongkongannya aja, menghilangkan dahaga, itu boleh ya. Tapi kalau minum berlebihan itu nggak boleh ya. Nah ini ulama mengatakan dari jumlah yang ikut nih bervariasi nih, ada yang mengatakan 1000 bala tentara, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 80.000 ya. Tapi yang lolos cuman 300 orang. Jadi dari 1000 yang nggak minum, yang cuman dia seciduk doang, itu cuma 300 orang. Berarti 700 yang munafik. Dari berapa? Ada yang mengatakan 80.000 ulama ya. Jadi berapa tuh? 79.700 yang enggak, yang minum. Yang 300-nya yang enggak minum, hanya seciduk aja gitu ya. Ini baru ujian dunia ya. Dia udah udah mundur, sama seperti perang Uhud juga gitu ya. Jadi perang Uhud itu Rasulullah berangkat 1000. Begitu lihat orang-orang Quraisy ya, banyak bala tentaranya, itu yang 700 balik kanan deh. Nggak berani ya. Nah ini juga begitu ya, baru diuji dengan ujian minum air aja dia udah nyerah gitu. Nah 300 inilah yang akhirnya ikut berangkat dengan Tolut gitu. Fala majawazahu, maka ketika menyeberangi ya, huwa walajina amanu, maka dia bersama orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersamanya. Nah, jadi setelah dari hasil seleksi 300 orang, maka Daud menyeberang bersama orang-orang yang beriman. Qalu, nah yang 300 ini yang beriman. Qalu, mereka berkata nih orang-orang yang enggak beriman, la taqata lana, ya kami tidak mampu ya, al yauma bi Jalut wa junudi, untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Nah, padahal dia kan udah minum air, harusnya seger ya, harusnya dia lebih kuat, harusnya berani. Tapi begitu dia minum air, malah dia mengatakan kami tidak mampu melawan Jalut dan bala tentaranya. Malah dia ciut gitu ya, malah dia mundur. Padahal sebelumnya dia minta sama Nabi Samuel supaya dipilih seorang panglima yang bisa mimpin perang. Dia akan perang melawan Jalut ya, karena dia udah diusir dari negerinya, bahkan dia udah dipisahkan sama keluarganya, sama anak-anaknya. Tapi begitu dia melewati sungai, malah dia jadi takut. Kami tidak berani melawan Jalut, kami tidak berani melawan bala tentaranya gitu ya. Nah ini sama ya, di zaman Rasulullah juga begitu ya, diuji dengan dengan harta, dengan dunia ya. Itu pada perang Uhud itu nggak juga bisa. Jadi ketika Nabi Muhammad ya Rasulullah berpesan kepada pasukannya, dalam keadaan apapun kamu jangan turun ke bawah, terutama kepada pasukan pemanah nih. Pokoknya dalam hal apapun jangan sampai turun ke bawah. Nah, waktu itu Khalid bin Walid masih belum Islam nih. Jadi Khalid bin Walid yang mimpin pasukan Quraisy. Maka Khalid bin Walid menarik pasukan Quraisy, menarik mundur ya. Dan ditinggalkan tuh harta ghanimah ya, karena manusia ini ketika dikasih harta suka lalai gitu. Maka ditinggalkan harta ghanimah, Khalid bin Walid menarik mundur, jadi seolah-olah dia kalah gitu dalam berperang, mundur. Nah, maka pasukannya Rasulullah yang tim pemanahnya turun, dia fokus dengan harta,
Khalid bin Walid balik lagi maka kalah itu ya. Nah, itu zaman Khalid bin Walid masih belum masuk Islam tuh. Nah, itu baru diuji dengan harta, padahal Rasulullah udah berpesan. Begitu juga ya Tolut berpesan ya, jangan ada yang minum. Nah, ternyata waduh, ada yang mandi, ada yang minum sepuas-puasnya. Nah, begitu minum bukannya berani malah menjadi penakut. Saya nggak berani lawan Jalut, dan saya juga nggak berani lawan bala tentara aja. Nah, ini kan suatu hal yang kontra ya. Dia yang minta untuk perang, begitu udah dikasih, dia sendiri yang nggak berani. Ya. Terus qala lajina ya junub. Nah, terus ada berkata nih orang-orang yang yakin, nih orang yang beriman nih. Dia mengatakan annahum mulakullah, bahwa sesungguhnya ya mereka akan menemui Allah. Kamin fiatin qalilatin ya. Berapa banyak dari orang yang jumlahnya golongan yang sedikit, golabat bisa mengalahkan fiatan kasirotan, orang yang banyak. Nah, ini juga akhirnya bisa menjadi apa buat para ulama catatan pedoman ya. Jadi berapa banyak orang yang golongan sedikit bisa mengalahkan orang yang golongan yang lebih banyak ya. Ini menyatakan bahwa kualitas itu lebih penting daripada kuantitas ya. Nah, dengan kualitas yang sedikit ya itu lebih baik daripada kuantitas yang banyak. Yang kedua ya, meskipun jumlahnya tidak banyak ya sedikit, tapi kalau berkualitas itu bisa mengalahkan kuantitas jumlah yang banyak. Contohnya apa? Rasulullah ketika perang Badar itu jumlahnya cuma 300 melawan 1000 orang, dia bisa mengalahkan yang jumlahnya lebih banyak ya. Kenapa belum jelas? Ya, nah itu ya artinya kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Dan di sini juga yang ketiga menandakan bahwa bastotan fil ilmi dan bastotan fil jism itu lebih penting ya. Artinya Tolut ini memiliki basotan fil ilmi dan basotan fil jism, artinya orang yang berkualitas meskipun jumlahnya sedikit ya, tapi kalau memiliki basotan fil ilmi dan basotan fil jism maka bisa mengalahkan orang yang jumlahnya banyak. Karena orang yang banyak itu seperti buih di lautan, begitu kena ombak habis sudah hilang ya. Nah, ini ya menandakan bahwa kualitas lebih penting, ilmu lebih penting ya daripada jumlah yang kuantitas yang banyak. Dikatakan berapa banyak golongan yang sedikit bisa dikalahkan dengan golongan yang banyak, dengan orang yang jumlahnya sedikit. Bahkan Rasulullah ketika perang Hunain itu jumlahnya lebih banyak, tapi hampir kalah karena dia merasa yakin jumlahnya banyak bisa ngalahin nih. Ya. Sebaliknya ketika perang Badar biarpun sedikit tapi semuanya berkualitas, akhirnya bisa mengalahkan yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak ya, 1000. Biidnillah, dengan izin Allah. Nah, izin Allah ini juga harus diupayakan ya. Jadi kita bisa mendapatkan izin Allah ya kalau kita juga mengupayakan. Artinya apa? Harus ada sinkron antara kehendak dan keinginan ya. Kayak misalkan contoh, suami maunya A, istri maunya A, maka sinkron tuh. Tapi kalau suami maunya A, istri maunya B, maka nggak sinkron nih ya. Jadi contohnya misalkan Allah berkehendak ingin umatnya menjadi umat yang mulia, nah, tapi umatnya malah melakukan perbuatan hina, maka nggak akan terjadi itu keinginan. Begitu juga ya, ketika kita ingin meraih kemenangan ya, maka kita harus upayakan ya, dalam hal apapun gitu ya. Jadi Allah menginginkan, Allah berkehendak harus sinkron dengan keinginan kita ya. Kayak seorang pelajar misalnya, dia ingin sukses ya, tapi dia sendiri ya nggak menunjukkan
upayanya, maka itu nggak bisa seperti itu. Artinya apa? Upaya itu harus dilakukan agar sinkron dengan kehendak, maka Allah akan mengizinkan. Begitu juga Tolut ya, dia berupaya dan Allah mengizinkan. Jadi nggak ada tuh orang yang pengen sukses ya, tapi dia sendiri santai-santai. Nah itu Allah nggak mengizinkan. Artinya harus sinkron antara kehendak dengan keinginan. Makanya di sini biidnillah, semua juga dengan izin Allah. Ketika kita berupaya ya dan Allah mengizinkan, maka akan terjadi kemenangan. Wah, ini waktunya lebih cepat nih. Wallahu ma'asobirin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Nah di sini juga menunjukkan bahwa Tolut ini orang yang sabar ya. Ketika diuji dari banyak tentara yang ikut, ternyata baru diuji dengan dunia dia udah mundur semuanya ya. Nah, jadi semua kemenangan di samping diupayakan juga perlu dengan adanya kesabaran ya. Kesabaran untuk meraih kemenangan ya. Kayak tadi contohnya seorang pelajar, dia mau sukses maka dia harus sabar tuh belajar. Jangan jam 9 dia udah nggak betah, dia pengen pulang kabur, nggak sukses gitu. Seorang pedagang juga gitu, harus sabar. Ketika dia gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, sampai dia sukses. Kalau perlu habisin buru-buru tuh gagalnya biar cepet sukses. ya dalam hal apa aja ya, seorang guru juga gitu, harus sabar menghadapi muridnya sampai anaknya benar-benar sukses ya. Jadi dalam hal apa aja ya, untuk meraih kemenangan harus dengan sabar. Di samping diupayakan sehingga dapat izin Allah, tapi juga dengan kesabaran sehingga apa yang kita inginkan itu bisa kita menangkan. Kalau belum tercapai, sabar aja sampai dapat, yakin ya. Nah kebanyakan tuh orang suka nggak sabar itu ya. Ada nih satu cerita ya, seorang penggali tambang ya, dia mendapatkan peta harta karun. Nah, maka dia beli tuh alat-alat berat ya. Nah, dia lihat petanya posisinya udah pas, dia gali itu. Dia gali seminggu belum dapat juga, 2 minggu, sebulan masih belum dapat juga, digali lagi, diluasin lagi sampai 6 bulan belum dapat juga, sampai setahun. Akhirnya dia putus asa, nggak sabar. Wah ini mah kayaknya nggak ada nih gitu. Akhirnya udah dijual tuh sama ini apa yang pemulung apa tukang lapak tuh Madura ya. Nah sama orang Madura ini dilanjutin, baru berapa hari ketemu itu harta. Ya, padahal itu udah tinggal dikit, karena dia nggak sabar akhirnya jadi jauh lagi ditinggalin. Nah ini perlunya ada kesabaran. Kalau belum berhasil terus sabar sampai berhasil gitu, dan yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin ya. Saya rasa cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.